Assalamualaikum Ustadz. Akhir-akhir ini saya ada perubahan terasa. Saya berat sekali untuk melakukan ibadah. Setiap mau sholat terasa berat. Sahabat-sahabat sekalian, pemirsa, ibadah ini ya namanya ibadah, perbuatan pengabdian kepada Allah. Ada ibadah namanya ibadah mahdhah atau ibadah khusus, sholat, puasa, zikir, doa, itu ibadah khusus. Ketika kita mau sholat, muncul tiba-tiba malas sekali. Memang kata Nabi, iman itu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Jadi wajar sekali, sangat wajar kalau ada orang tiba-tiba malas sekali beribadah. Itu sangat wajar, manusiawi. Kenapa? Apa sebabnya? Pertama, dia tidak rawat ini. Dia tidak jaga temperatur imannya. Padahal Nabi sudah ingatkan, jaddidu imanakum, perbaharuilah selalu imanmu dengan zikir la ilaha illallah, dengan perbanyak la ilaha illallah. Jadi zikir salah satunya itu membuat iman kita itu stabil. Makanya banyak-banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Makanya kita harus selalu berzikir dalam setiap kesempatan. Karena itu upaya untuk senantiasa menjaga temperatur. Kemudian, kenapa bisa malas beribadah? Yang kedua, penyebabnya boleh jadi makanan yang dia makan. Kalau ada makanan masuk ke dalam tubuh, makanan itu syubhat, apalagi haram, itu pasti akan membuat kita malas beribadah. Jadi kalau ada makanan yang haram masuk, itulah yang menjadi energi yang sangat kuat. Jangan pergi dulu sholat, di rumah saja. Tidak usah dulu mengaji, jangan dulu puasa sunat. Itu faktor makanan. Makanya kita harus jaga makanan. Ya, makanan itu ada dua. Yang pertama halal, yang kedua thayyib. Ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi ini halal lagi baik. Ya, jadi kalau halal saja tapi tidak baik, ini juga bahaya. Ini juga mengganggu. Apakah jumlahnya, apakah cara memperolehnya. Kalau jenisnya tidak terlalu repot. Jadi kalau ada orang memakan makanan yang jenisnya haram, itu hukumannya berat. Kenapa berat? Karena sudah terang dalam Quran, terang dalam hadis. Ini makanan yang tidak boleh dimakan, haram. Babi, anjing, binatang yang bertaring, binatang yang memakan mangsanya dengan mencengkeram dulu, ya, itu haram. Yang lainnya itu halal. Minuman, jelas, minuman yang memabukkan atau benda yang memabukkan. Kalau dulu minuman cairan, sekarang ada lagi yang malah lebih dahsyat, sabu-sabu. Jadi jenisnya itu tidak banyak. Jenis makanan yang diharamkan itu jumlahnya sedikit dan semua disebutkan dengan jelas. Makanan, minuman, semua. Yang bahaya rawan adalah sumbernya, cara memperolehnya. Menjual, dagang jual beli halal, tapi dia curang dalam menjual. Gula 1 kilo, tapi sebenarnya dia 1 liter, dibilangnya 1 kilo. Bedanya sekian ons, 0, sekian, tapi tetap itu namanya curang. Maka hasilnya itu tidak halal. Jadi dijaga sumber makanan. Ya, belanja. Ada juga yang subuhat. Kita belanja, beli sayur, tapi lama sekali menawar. Pokoknya sumpah itu keluar 23 kali. Tidak ada sekali ini uangku, deng. Ini mau.
Yang penjualnya bilang, tapi tidak ada untung kok dong, biar sedikit. Padahal yang bilang tidak ada uangnya masih banyak di dompet. Nah, yang bilang tidak ada untungnya juga sebenarnya dia untung. Yang begini ini yang mencabut berkah. Ini subhat. Jadi kalau kita mau makanan yang kita makan itu benar-benar halal dan thayyib, termasuk jangan terlalu lama menawar kalau kita belanja. Jangan terlalu lama menawar, karena itu yang membuat penjualnya tidak ridho. Kemudian keluar Tommy sumpah-sumpah palsunya, yang akhirnya dua-duanya dijauhkan dari berkah. Yang ketiga, kenapa malas ibadah? Hati kita ini keras. Salah satu penyebabnya keras hati adalah tertawa terbahak-bahak, suka melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya, apa yang sia-sia? Banyak. Pokoknya melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya. Buang-buang waktu. Itu membuat hati ini lalai, hati kita lupa. Nah, itu juga bisa menyebabkan kita malas beribadah. Kemudian yang keempat, terakhir penyebabnya banyak dosa. Melakukan kegiatan, perbuatan dosa membuat hati kita ini semakin tertutup, sehingga perasaan untuk mau ibadah itu terhalangi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi jalan keluarnya banyak beristighfar, banyak bertobat. Dan terakhir, motivasi dirinya, yang saya lakukan ini bukan untuk jangka pendek. Ada kehidupan sesudah kematian. Ada akhirat sesudah dunia. Sesudah di sana nanti, ibadah-ibadah yang saya lakukan inilah yang akan mampu menolong saya, menjadi pembela saya, yang menyelamatkan saya ketika tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat, terus motivasi dirinya. Ibadah yang kita lakukan sesungguhnya adalah investasi yang akan kita petik nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.